Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-50. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa. Maka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis ini adalah bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Iblis kemudian durhaka dari perintah Rabb-nya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Lalu mengapa kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pembela kalian selain Allah? Wa hum lakum adu, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Bi'sa lidzalimina badalah. Sangat jelek ganti untuk orang-orang yang zalim tadi. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala an adawati iblis li Adam wa dzurriyyatihi wa anna Allah amara al-malaikata bis-sujudi li Adam ikraman wa ta'ziman wa imtithalan li amrillah. Famtasalu dzalika illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih wa qala a'asjudu lima khalaqta tina wa qala ana khairun minhu. Fatabayyana bihada adawatuhu lillahi wa li abikum wa lakum. Fakaifa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu ay asyayatina awliya'a min duni wa hum lakum aduun. Bi'sa lidzalimina badala. Ay bi'sa makhtaru li anfusihim min wilayati syaitan alladzi la ya'muruhum illa bil fahsya'i wal munkar an wilayatir rahman
alladzi kullu sa'adati wal falahi was sururi fi wilayatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang permusuhan iblis terhadap Nabi Adam dan keturunannya, dan menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintah para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda memuliakan dan menghormati dan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat melaksanakan perintah tersebut. Kecuali iblis. Dia itu dari bangsa jin. Iblis durhaka, tidak mau mentaati perintah Rabbnya. Dan bahkan iblis berkata, mengapa aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat? Iblis juga berkata, aku lebih baik daripada dia. Maka jelaslah dengan ini semua permusuhan iblis terhadap Allah, terhadap bapak kalian Adam, dan terhadap kalian semua. Tapi mengapa kalian menjadikan iblis dan keturunannya, yakni setan-setan, sebagai pelindung dan pembela kalian selain aku? Padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian. Sungguh jelek ganti untuk orang-orang yang zalim tadi. Yakni sungguh jelek apa yang mereka pilih untuk diri mereka, yakni menjadi pembela-pembela syaitan, yang mana syaitan tidak memerintah mereka kecuali untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, dan meninggalkan menjadi pembela-pembela Allah, yang mana setiap kebahagiaan, setiap keberuntungan, setiap kegembiraan dengan membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhil ayah al-hathu ala ittikhadhi syaitani aduwa wal ighra'u bidzalik wa dhikrus sababi al-mujibi lidzalik wa annahu la yaf'alu dzalika illa adh-dhalim wa ayyu dzulmin a'dham min dzulmi man ittakhadha aduwahu al-haqiqiyyah waliyan wa tarakal waliyal hamid. Qala ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat. Wa qala ta'ala innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Di dalam ayat ini terdapat faidah anjuran untuk menjadikan setan sebagai musuh dan penekanan atas hal tersebut, dan menyebutkan sebab yang melatar belakanginya, dan bahwa tidak ada yang menjadikan setan sebagai teman kecuali orang yang zalim. Artinya tidak ada kedzaliman yang lebih besar daripada kedzaliman orang yang menjadikan musuhnya yang sebenarnya sebagai pelindungnya dan meninggalkan Allah Ta'ala yang maha terpuji sebagai pelindungnya. Allah Ta'ala berfirman, Allah lah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari kedzaliman-kedzaliman menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka itu taghut,
Taghut-taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan. Allah Ta'ala juga berfirman, mereka sungguh telah menjadikan setan sebagai walinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Annal malaikata hum min ibadir rahmani al-muqarrabin alladzina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Annal malaikata hum min ibadir rahman al-muqarrabina alladzina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka juga selalu melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Nah, termasuk diantaranya adalah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memerintah ialah Allah, maka apapun perintahnya pasti benar. Maka malaikat pun langsung sujud kepada Nabi Adam. Seandainya yang memerintah itu bukan Allah Azza wa Jalla, tentu para malaikat tidak akan mau melaksanakannya, karena harus sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, berarti Allah telah memberi izin, berarti itu termasuk bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka malaikat pun sujud. Fasajadu. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna Adam alaihi salam afdal wa akramu minal malaikatil kiram. Bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam itu lebih utama dan lebih mulia daripada para malaikat yang mulia. Nah, jadi Allah memerintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam.
itu menunjukkan bahwa Nabi Adam itu lebih afdol, lebih akram daripada mereka. Ya, nah, itulah sebabnya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa anak Adam, keturunan Nabi Adam yang solih, itu lebih afdol, lebih utama daripada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kalau malaikat itu memang diciptakan untuk taat ya, nggak pernah berbuat maksiat. Dikarenakan malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Sementara Nabi Adam dan keturunannya Allah ciptakan dalam keadaan memiliki apa ini? Hawa nafsu. Juga ditambah lagi dengan godaan dari iblis. Maka jika istiqomah dalam ketaatan dan menjadi orang yang sholih, maka kesolihannya itu hasil dari jeripaya dan perjuangan. Itu lebih afdol daripada bawaan. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. As-salisah. Anna iblisa la'anahullah. Anna iblisa la'anahullah minal jinni haqiqatan. Di anna lahu dzurriyatan wa laisa lil malaikati dzurriyatun. Wa annahu kafara wal malaikatu Rasulullahi fahum maksumuna minal kufri. Anna iblisa la'anahullah minal jinni haqiqatan li anna lahu dzurriyatan wa laysa lil malaikati dzurriyatun wa annahu kafara wal malaikatu rusulullahi fahum maksumuna minal kufri. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya iblis la'anahullah adalah benar-benar dari bangsa jin. Karena ternyata iblis ini punya keturunan, ya. Sedangkan malaikat tidak punya keturunan. Kemudian iblis juga kafir. Sementara malaikat utusan Allah, mereka terjaga dari kekafiran. Nah, ini merupakan pendapat yang kuat. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa iblis itu termasuk bagian dari malaikat. Tapi ayat ini tegas, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya. Nah, menunjukkan pendapat yang kuat bahwa iblis la'anahu wa itu dari bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Yang pertama alasannya, iblis punya keturunan, malaikat gak ada keturunannya. Yang kedua, iblis kafir, malaikat gak ada yang kafir. Nah, al-faidah tuh ar-rabi'ah. Nah,
Al-hathu ala ittikhadhi syaitani aduwa. Wal ighra'u bidalik. Anjuran untuk menjadikan syaitan sebagai musuh dan penekanan untuk melakukan hal itu. Wa anna iblisa aduun lillahi walil mu'minin. Dan bahwasanya iblis itu adalah musuh Allah dan musuhnya orang-orang yang beriman. Baik. Jadi jangan dijadikan sebagai teman, ya, apalagi dijadikan sebagai suri tauladan, ya. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna man ittakhadha iblisa waliyan anna man ittakhadha iblisa waliyan faqad zalama a'dhamad dhulmi. Anna man ittakhadha iblisa waliyan faqad zalama a'dhamad dhulmi. Barang siapa yang menjadikan iblis sebagai penolongnya, sebagai walinya, maka dia telah melakukan kedzaliman yang paling zalim. Nah, al-faidatu as-sadisah. Qaulu ta'ala bi'sa lidzalimina badala. Bi'sa lidzalimina badala. Fihi thalathatu aqwa'. Ahaduha bi'sa al-ittikhadu lidzalimina badalan. Bi'sa al-ittikhadu lidzalimina badalan. Wasani bi'sa as-syaitanu. Wasalis bi'sa as-syaitanu wa dzurriyyatu.
Dzakarahunna Ibnu Al-Ambari. Dzakarahunna Ibnu Al-Ambari. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, bi'sa lidzalimina badala. Ini ada 3 makna. Yang pertama artinya ialah bi'sa al-ittikhadu lidzalimina badala. Amat jelek ganti yang dipilih oleh orang-orang yang zalim tersebut. Makna yang kedua, amat jelek seton-seton tersebut. Yang ketiga, amat jelek seton-seton dan keturunannya. Semuanya itu disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari rahimahullah. 3 makna ini saling melengkapi. Bahwa sangat jelek pilihan orang-orang yang zalim, yang menjadikan seton-seton dan keturunannya sebagai apa ini? Wali-walinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari godaan setan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya selamat dari gangguan-gangguan dan godaan setan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.